Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Gini Tivandra dari kelas TI 4910 dengan NIM 1020125125004002. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Tugas dari aplikasi turunan itu menentukan domain fungsi, tentukan titik potong dengan subu X dan Y, tentukan semua asintot jika ada, tentukan selang atau selang kemonotonan fungsi. Yang kelima, tentukan titik ekstrim atau jika ada, tentukan selang kecekungan fungsi. Yang ketujuh, tentukan titik belok jika ada, dan sketsakan grafik fungsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang domain fungsi. Terlebih dahulu kita mencari domain fungsi dari fx sama dengan x min 1 sama x min 4, sini x min 3, dan x plus 2. Oke, sini kita akan mencari domain fungsi terlebih dahulu. Oke, cari terlebih dahulu. Oke, sini kita akan mencari terlebih dahulu domain fungsinya, yaitu x kali x sama dengan x kuadrat. Yang di atas dulu kita cari, baru x dikurang 4 sama dengan min 5x plus 4. Nah, per x dikali x sama dengan x kuadrat, x ketemu x jadi min x, dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, di sini sudah kita menggunakan ini soalnya. Oke, sekarang kita mencari domain fungsinya terlebih dahulu. Oke, di sini kita ada x min 3 sama x plus 2. Nah, si domainnya sama dengan 0. Oke, x min 3 sama dengan 0 sama dengan x min 3. Dan kita cari, dan ada x plus 2, kita cari yang ini. Nah, sama dengan 0. Nah, x sama dengan min 2. Oke, di sini kita akan sudah dapat hasilnya. Berarti domain f-nya itu, df-nya itu x domain r dengan kurung kurawal sama x min 2 x dengan 3 kurung kurawal. Oke, di sini saya sudah mencari domain fungsinya. Oke, di sini kita sudah dapat domain fungsinya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini kita akan menggambar fungsi. Dari gambarnya berarti kita menggaris. Menggaris. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Di sini y, ini x, y. Nah, 0, 3, x min 4, dan x min 3. Oke, 0, 5, x min 0, x min 4. Sini min 23, sini x min 2, sini 4 min 2, min 2. Ya. Oke, sekarang tinggal tarik garis saja dari min 3 di sini. Kita dari atas, titik nolnya di sini, naik lagi ke sini, dia naik lagi, naik lagi, kita ketemu di sini di 1,0, sini 1,0, di sini 0,0.
Oke, dia bergerak ke 15. Jadi di sini nanti min 4, 0. Baru turun lagi ya. Oke, itu dari fungsi gambar ya. Gambar domain fungsi. Oke, sini saya akan mencari titik sumbu X. Oke, kita akan mencari titik sumbu X. Fx dengan X min 1, X min 4 sama dengan 0. Nah, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Jadi, gitu. Oke, di sini kan saya akan mencari juga sumbu Y-nya. Berarti sumbu Y itu X-nya sama dengan 0, berarti di F 0 dengan 0 min 1, 0 min 4 per 0 min 3, 0 plus 2. Oke, jadi kita kurangin dulu. Berarti 0 ke min 1 sama dengan min 1, 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Oke, di sini 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Nah, dan 0 plus 2 sama dengan 2. Dan hasilnya 4 per min 6. Dan disederhanakan lagi menjadi min 2 per 3 gitu. Oke, di sini kita akan mencari asimtot. Yang pertama itu asimtot tegak dulu. Oke, asimtot tegak terjadi pada nilai X yang membuat penyebut 0 tetapi pembilangnya tidak ada, tidak 0. Berarti nilai ini sudah kita temukan saat menentukan domain. Berarti asimtot tegaknya itu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Ini asimtot tegak. Ini asimtot tegak. Dan kita akan mencari asimtot. Asimtotnya itu yang datar. Yang datar itu kita bisa cari terlebih dahulu, karena asimtot datar itu ditentukan dengan membandingkan derajat membilang n sama dengan 2 dan penyebut itu m sama dengan 2, n sama dengan m. Berarti kita cari dulu. Nah, ini asimtot datar. Asimtot datar selesai. Fx sama dengan 1x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 per 1x kuadrat min x min 6. Berarti hasilnya itu y sama dengan 1 per 1. Berarti sama dengan 1. Oke, itu asimtot datar. Asimtot miringnya itu karena asimtot miring, karena derajat pembilang tidak ada tepat satu lebih besar dari derajat penyebutnya, maka tidak ada asimtot miring. Tidak ada. Oke, sini kita akan mencari selang kemonotonan. Oke, sini kita fx dengan d per dx. Berarti kita masuk aja yang tadi, berarti x kuadrat dikurang 5x plus 4 per x kuadrat dikurang x min 6 kurang. Nah, kita menggunakan aturan koefisien. Berarti fx dengan 2x min 5 dan x kita masukin di ini 2x kuadrat dikurang 5x. Oh, salah. Bukan, jadi ini x min 6 baru kita masukin yang ini, berarti x kuadrat min 5x plus 4 dan 2x min 1 per dt. dt nya 2x kuadrat kurang x kurang 6 pangkat 2. Oke, kita cari pembilangan terlebih dahulu. Berarti
2x 2x min 5 x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 5x pangkat 2 ditambah 5x plus 30. Ini sama dengan berarti hasilnya 2x pangkat 3 7x pangkat 2 min 7x plus 30. Nah, kita turunin lagi, berarti x kuadrat kurang 5x plus 4 2x min 1. Nah, sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min 10x pangkat 2 ditambah 5x plus 8x dikurang 4. Berarti hasilnya itu 2x pangkat 3 2x pangkat 3 11x ya, 11x pangkat 2 ditambah 13x min 4. Nah, kita cari n nya. N x sama dengan 2x pangkat 3 min 7x kurang 7x tambah 30 dikurang hasil ini 2x pangkat 3 dikurang 11x pangkat 2 ditambah 13x min 4. Berarti nx nya itu 4x pangkat 2 min 20x 34 plus 34. Nah, berarti nx sama dengan 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 17. Oke, itu pembilang. Oke, di sini ada turunannya lagi. Turunan pertama. Turunan pertama itu berarti turunan pertamanya itu fx ini. Oh iya. Berarti 2x kuadrat min 10x tambah 17 per dt nya x2 min x min 6. Oke, ini hasil dari selang kemotonan. Dan kita akan mencari titik ekstrimnya lagi. Titik ekstrimnya itu 2x min 10x ditambah 17 sama dengan 0. Berarti kalau kita mencari titik ekstrimnya berarti fx sama dengan 0. Berarti 2x pangkat 2 min 10x tambah 17 sama dengan 0. Berarti sama dengan 0. Nah, jadi karena fx nya itu 0, tidak ada perubahan tanda, maka tidak ada titik ekstrim lokal gitu. Oke, sih kita akan mencari selang kecekungannya dan titik beloknya, karena kita harus menentukan kecekungannya terlebih dahulu. Berarti fx sama dengan 4x pangkat 2 min 20x ditambah 34 per x min 3 kuadrat x plus 2 kuadrat. Oke, kita menghitung fx ini secara manual karena sangat rumit gitu ya. Oke, kita menggunakan secara umum turunan kedua dari fungsi ini adalah fx sama dengan min 4 2x pangkat 3
min 15x pangkat 2 tambah 51x min 74. Nah, berarti x min 3 pangkat 3 x plus 2 pangkat 3. Nah, kita sudah mencari keturunan dari kedua dari fungsi ini. Untuk menentukan titik belok, kita harus tahu kita set fx itu sama dengan 0, dan pembilangnya yang ini, yang min 4 2x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 51x min 74. Nah, sama dengan 0. Solusi real dari persamaan kubik ini adalah sekitar berapa ya, nggak tahu juga sih. Nah, berarti kita cari dulu penyebutnya. Berarti penyebutnya itu x min 3 sama x plus 2 penyebut. Nah, penyebutnya. Nah, habis itu, kan kita harus mencari cekung atas cekung bawah ya. Nah, cekung atas itu berarti fx besar dari 0 dan dari min tak hingga sampai min 2 dan 3 sampai 4,41. Nah, itu cekung atas. Ini cekung atas. Nah, terus kita mencari lagi yang cekung bawah. Itu berarti kan dia naik turun tuh. Cekung bawah itu fx lebih kecil dari 0 dengan dari min 2 sampai dari min 2 sampai 3 dan 4,41 sampai 4,41 sampai tak hingga. Nah, itu selang kecekungannya, dan kita akan mencari titik beloknya. Kan perubahan kecekungannya itu x-nya itu sama dengan 4,41. Nah, berarti f kan kita mencari titik belok. Nah, titik beloknya itu berarti f x-nya sama dengan 4,41. Berarti 4,41 dikurang 1 dan 4,41 dikurang 4. Nah, 4,41 nya itu dikurang 3 dan 4,41 plus 2. Nah, jadi kita cari dulu hasilnya. Berarti 3,41 dikali 0,41 per 1,41 kali 6,41. Jadi hasilnya itu 1,3981 per 9,0381. Berarti direndakan berarti menjadi 0,155. Berarti titik beloknya itu 4,41 dan 0,155. Oke. Sekian, terima kasih.